Siap, hormat. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, boleh pimpin doanya siapa? Silakan. Yuk. Sebelum belajar, sambil kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila dan Rama, Bu. Nabila dan Rama. Apa keterangannya? Nabila sakit, Rama apa? Nabila sakit dan Rama Apa? apa? Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, cek dulu kerapiannya dan kebersihan di sekitar kalian. Itu ada tidak sampah? Ayo diambil dulu, ada sampah. Ini 1 sampai 5 saja. Semangat semuanya ya. Siap ya belajar hari ini ya. Nah, kalian udah lihat di depan ada apa? Ini ada. Itu yang akan kita lakukan di hari ini, gitu ya. Sebentar. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Pernahkah kalian dengar informasi atau ada kejadian yang menarik lah, lalu kalian tuangkan di sosial media kalian, baik itu dalam tulisan atau dalam video? Pernah? Siapa yang benar? Siapa? Semuanya pernah. Satu orang boleh bercerita pernahnya posting apa di mana? Posting apa? Boleh deh, Pak. Posting tentang kemarin ada kejadian untuk geledek itu untuk petir, Bu. Terus Oh, ya, yang petir di depan ya. Iya, Bu. Ya. Terus posting ke story WA. Oke, jadi geger ya sekolah kita karena ada petir kemarin kan? Ya. Sebelumnya Ibu juga mau mengingatkan kembali materi kita sebelum hari ini, materinya apa? Belajar tentang teks berita, tapi hanya baru teks berita seperti apa, lalu Berita itu apa? apalagi? Kemudian bagian Strukturnya. Iya, strukturnya dan unsurnya. Kalau dari teks berita itu apa sih? Iya. Oke, di sini. Teks berita adalah teks yang berisi informasi yang aktual dan faktual terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Ya, informasi yang bersifat aktual dan faktual. Bisa dalam bentuk video ataupun dalam tulisan beritanya itu. Ini kita melanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu merancang, membuat dan menyajikan berita dalam bentuk vlog ataupun teks berita yang terjadi di sekitar secara aktual dan akurat. Ibu berharap kalian dapat bersama-sama merancang, membuat dan menyajikan berita dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah saat ini merancang, membuat dan menyajikan sebuah berita. Pilihannya ada 2. Kalian boleh membuat teks dan vlog. Nah, gitu ya. Manfaatnya dari kegiatan pembelajaran kita ini apa? Ibu berharap yang pertama kalian lebih fasih lagi dalam berbahasa Indonesia secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, kalian juga dapat menyampaikan informasi itu secara struktur. Jadi kan kalau dalam berita itu kan harus menyampaikan informasi harus struktur sesuai kepala, leher,
Tunggu dan ekor, tidak boleh kebalik-balik. Dan ibu juga berharap dengan adanya proyek kita ini membuat teks serta video vlog ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Percaya diri, bakalan nanti tulisannya bagus. Percaya diri kalau nanti di depan kamera direkam, berbicara, itu penting ya. Oke, ibu ada video sedikit nih tentang keseruan vlog. Hai teman-teman, pernah tidak kalian bingung mau nonton vlog atau baca berita? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita lihat dulu serunya vlog. Vlog itu mengasihkan karena kita bisa ikut merasakan pengalaman vloggernya. Kita bisa lihat tempat-tempat keren, merasakan keseruan mereka. Pokoknya kayak ikut jalan-jalan bersama. Ditambah lagi, visual dan musiknya membuat vlog makin hidup. Contohnya, vlog jalan-jalan yang menunjukkan keindahan Indonesia, atau vlog keseharian yang membuat kita merasa dekat sama vloggernya. Tapi, berita teks juga punya kelebihannya. Berita teks fokus pada informasi yang akurat dan detail. Jika kalian ingin tahu fakta dan membuat dan menyajikan berita. Sri Wahyuni. Oke, siapa yang nanti akan menjadi tim vlog? Kira-kira pengen tim vlog. Kemarin kan ibu udah kasih itu ya pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya ya. Tim tulisan yang makan menulis. Ada juga yang masih bingung. Oke, baik. Untuk semuanya, sebelum kita lanjut lagi, itu ibu udah di meja kalian ada buku. Silakan dibaca dulu materi-materi. Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Oke, bagaimana? Udah selesai bacanya? Udah. Oke ya. Ibu biar kita semangat nih. Kita breaking dulu ya. Instruksinya gini. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, jawabannya yes. Tepuk 2 kali, jawabannya oke. Kalau ibu bilang tepuk 3 kali, semangat. Paham? Oke, kita coba dulu ya. Tepuk 1 kali. Yes. Tepuk 2 kali. Yes. Tepuk 3 kali. Semangat. Oke, semangat. Ulang lagi, biar makin membara, menyala semangatnya. 1 kali lagi lah ya, sebelum kita ke inti materi kita. Dan kita berdiskusi lebih dalam lagi tentang vlog dan teks berita ini. Tepuk 1 kali. Yes. Tepuk 2 kali. Okay. Tepuk 3 kali. Semangat semuanya. Ibu mau lihat kan ada berita yang aktual nih, yang baru saja kemarin terjadi. Ini dalam bentuk vlog, video vlog dulu ya. Job Fair atau Bursa Kerja diadakan di salah satu SMK negeri di Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan perdana ini untuk memfasilitasi pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Job Fair atau Bursa Kerja diadakan di SMK Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Alfamart. Tim Liputan Kompas TV Kayong Utara, Kalimantan Barat. Itu vlog beritanya. Tidak usah sampai 1 jam, tidak perlu, cukup berapa menit, 2-3 menit. Nah, itu udah. Jadi yang penting beritanya sudah mencakup jelas ya. Adik simbanya ada di bagian awal itu. Nah, itu dari vlog. Kalau teks bagaimana? Ini teks ibu ambil juga. Beritanya masih sama tentang bursa kerja pertama di Kayong Utara digelar di SMK 1 Sukadana. Tapi cara untuk mempublikasikannya berbeda. Kalau ini dalam bentuk teks, penulisnya juga pasti berbeda yang mengerjakannya. Ini boleh bantu isi beritanya apa? Dibaca? Boleh? Karena SPBU Bursa Kerja atau yang dikenal dengan istilah Job Fair pertama kali di Kabupaten Kayong
harus mencakup adik Simba. Kalau berarti kita harus bisa ngecek ada tidak adik Simba di dalam berita tersebut. Ada menjelaskan apa beritanya, kapan kejadiannya, di mana, mengapa, bagaimana, dan siapa harus ada di dalam berita itu. Tidak bisa adik Simba itu hilang, ada S-nya hilang atau K-nya hilang, tidak bisa. Harus ada semua. Oke. Kalau untuk apa ya, Ibu mau tanya lagi untuk yang pengen pilih vlog itu bagaimana cara menyusunnya? Menyusun sebuah vlog. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama adalah perencanaannya, Bu. Oh, harus melakukan perencanaan dulu. Ya pasti ya. Kalau sesuatu itu harus dimulai dengan Perencanaan. apa lagi? Gambar. Setelah gambar diambil, gambarnya kita edit, Bu. Atau editing. Ya, kita edit jadi apa? Jadi video yang lebih menarik lah kan? Setelah itu Baru share atau dipublikasikan ke orang biar orang tahu berita yang telah kita buat. Kalau untuk yang menulis, Pemilihan topik. menyusun beritanya harus bagaimana? Tulisannya, teksnya. Memilih dulu topik dengan perencanaannya dengan Memilih topik. apa lagi? Pengumpulan data. Apa lagi? Penulisan draft. Kemudian Apa lagi yang di sana? verifikasi. Iya, harus diakhiri juga dengan editor dari segi penulisannya. Betul tidak penulisannya? Ada tidak yang salah? Seperti tadi masih ada ya tulisan-tulisan yang masih kurang tepat, harusnya lebih dilihat lagi struktur penulisannya, kalimatnya mudah dipahami tidak, lugas tidak, jelas tidak, itu harus dicek. Jadi kalian nanti akan membuat teks berita nih bagi tim teks nih. Tim teks akan membuat berita, udah buat draftnya seperti apa. Sebelumnya udah tentukan judul, udah wawancara, buat draft naskahnya bagaimana, nanti diedit lagi tulisannya betul tidak. Oh, ini jelas tidak kalimatnya, mudah tidak dipahami kalau dibaca, seperti itu. Sama seperti vlog, hanya cara pengerjaannya beda. Satu dalam bentuk video, satu bentuk Oke, paham? Paham ya. Bagaimana kalau udah siap Ibu kasih lembar ini ya, KPD. Tapi sebelumnya kalian itu dulu ya, kita tulis dulu deh. Ada quiz time. Aduh. Nanti tinggal ditulis namanya ya. Oke, udah bisa ya sekarang ya. Nah, ini pertanyaannya, manakah dari unsur adik Simba berikut yang paling penting dalam pembuatan judul berita? Yuk, jawab. Jawab dulu. Angkat. Dari itu, A, B, C atau D? Udah cek? Ini belum nih? Udah, Ibu dari sini saja dulu ya. Yang belakang enggak kelihatan Ibu, kebalik itu. Kebalik. Iya. Udah. Masih ada juga ya yang satu orang salah. Gak apa-apa. Tapi sebagian besar udah benar. Pertanyaan terakhir. Tujuan utama membuat pemberitaan adalah apa? A, B, C, atau D? Dah, mulai dari sini aja. D enggak sih? D lah. Ya. Udah. Saya belum.
Betul semua. Hebat. Dari 5 soal tadi hanya ada yang salah satu, salah dua. Pokoknya kemarin kan kita udah ada kuesioner ya tentang minatnya mana antara vlog dengan teks, dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti tinggal buat rancangannya. Setelah kalian buat rancangan ini, kalian presentasikan ke depan hasil dari rancangan kalian. Silakan dikerjakan, berdiskusi bersama. Jadi Ibu akan jelaskan dulu tentang LKPD ini. Nah, perintahnya kalian boleh pilih satu di antara dua ini, antara vlog atau teks berita. Nanti di kolom ini, kalau mau vlog lingkari vlog, kalau mau teks berita lingkari teks berita. Setelah itu buat rancangan. Rancangan itu dimulai dari judul berita dan langkah-langkah apa saja yang ada di dalam struktur berita itu kamu tuangkan dalam berita. Nanti bagian atas ini kami akan bertanya ini. Yang berikutnya tubuh berita kami akan memaparkan ini, dan di ekor berita kami akan memaparkan ini. Walau nanti hasilnya teks berita dan video ini hasilnya itu minggu depan, hasil dari teks kalian. Sekarang kita rancangan dulu ya, merancang dulu. Udah kita rancang, hasilnya minggu depan kita juga akan menilai sama-sama. Ibu akan jelaskan sedikit tentang penilaian. Jadi penilaian berita, rubrik penilaian kelompok menulis teks berita. Siapa yang teks berita? Teks berita. Teks kelompok mana? Ini positif teks 2 kelompok teks berita. Dengarkan rubrik penilaiannya. Jadi nanti penilaiannya ini konsepnya kita akan tidak hanya ibu yang menilai, tetapi kawan kalian juga akan menilai. Jadi menilainya silang. Jadi kalau untuk yang memilih teks berita, pertama berita dan gambar itu telah mewakili informasi yang ada di sekitar. Ingat, vlog atau teks berita berisi informasi terkini ya, yang ada di sekitar kita. Tidak usah berita orang Amerika, tidak usah. Berita di sini saja yang aktual dan akurat ya. Teks beritanya didukung juga kalau untuk teks harus ada gambar juga ya untuk ilustrasinya. Lalu informasi yang disampaikan dalam teks harus jelas, menyertakan data, lalu ditulis dengan sopan ya, menggunakan bahasa Indonesia, tulisnya jelas, lugas. Dan ingat ini, menggunakan bahasa Indonesia dan tanda baca yang benar. Harus perhatikan bagi tim teks. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil perencanaan kami tentang tes berita yang berjudul Pasang Air Laut Rendam Warga Rantau Panjang untuk mengatasi masalah banjir. Baik, sekian dari perencanaan tes kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang akan kami bawa adalah Proyek Pembangunan Jalan Akses Cepat
akses jalan cepat jadi terhambat. Dengan kepala berita, kelompok kami akan memberikan informasi secara ringkas mengenai situasi pembangunan jalan di Penjalaan, beserta dengan pemaparan unsur adik Simba, yaitu apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus tubuh berita, kami akan menjelaskan peristiwanya secara detail, mulai dari yang terpenting hingga yang kurang penting dari kutipan yang kami wawancarai, yaitu narasumber, seperti penyebabnya, dampak, dan tanggapan warga sekitar tentunya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dari presentasi singkat kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengisi lembar kerja peserta didik yang berjudul Akses Jalan ke SMA Negeri 3 Simpang Hilir terhambat parah akibat pembangunan jalan. Paragraf pembukaan yang membuat informasi paling penting yaitu adik Simba. Seperti apa yang menyebabkan jalan itu bisa rusak, di mana. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan vlog berita yang telah kami rencanakan, yang akan dibacakan oleh Pira Ramadita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan struktur untuk membuat vlog berita. Vlog ya, tim vlog yang disampaikan oleh Ningsih. Rancangan berita judulnya Tragedi Tanah Liat, Jalan Amblas Melumpuhkan Akses ke Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semua dipaparkan, keren-keren semuanya. Ada jalan rusak nih, sama-sama jalan rusak ke sekolah kita, 2 orang sama-sama. Ini vlog, ini versi vlog, ini versi tulisan. Ini jalan apa? Ini berita apa? Banjir. Oh, banjir. Air pasang. Sering ya. Ini lagi musim air pasang. Kalau di sana apa? Ika? Oh iya, pohon depan kena sambar petir dan Andy Long tentang pembangunan jalan. Ya, yang di paling timur dalam sana. Oke, ya. Semoga dari rancangan-rancangan ini segera kalian eksekusi bersama. Di pekan depan kita nilai sama-sama. Oke, masih semangat tidak nih? Ya, seru-seruan ya. Kita ice breaking dulu. Lihat dulu ya. Sering kan dengan ini kan? Lihat tadi yang habis mumet mikirin rancangan, fresh lagi dengan goyang-goyang lagu Bruno Mars yang lagi up ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Siap dengan rancangannya? Siap. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa sih? Apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan ya Pak. Dari pembelajaran kali ini kita dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan bagaimana membuat teks dan bagaimana membuat vlog. Nah, selain itu kita juga belajar bagaimana struktur berita, kemudian cerita. Dan ini juga akan menggali kemampuan kita untuk menulis maupun berbicara, ya kan? Nah,
pembelajaran kita hari. Ibu sangat bangga semuanya sudah antusias dalam belajar hari ini, sudah semangat, sudah memberikan rancangan terbaiknya, dan semua berita yang kalian berikan adalah yang terupdate, yang aktual semuanya. Tinggal hasil eksekusinya. Ibu penasaran? Ya? Siap ya? Yakin? Yakin nggak? Kalau skala keyakinan 1 sampai 10 berapa ini? 10. Hasil nanti teks atau videonya 9,5. Oke, 5-nya itu di luar kendali lah ya. Oke, mantap. Untuk pertemuan kita berikutnya, materi kita udah habis nih. Pertemuan berikutnya kita udah bahas lagi materi baru. Walaupun sebelum kita nonton dulu, menilai dulu materi tentang vlog dan teks berita, tapi akan ada materi berikutnya. Materi berikutnya adalah cerpen. Oke? Cerita pendek. Kita akan ulas secara dalam bagaimana itu cerpen di pertemuan kita berikutnya. Oke. Kita di akhir pembelajaran ini sebelum tutup ada pertanyaan? Ada yang mau Bu gimana ini? Atau ada mau sharing? Apa? Tidak jelas bagaimana untuk pengerjaan tugasnya? Jelas. Ya, lalu lanjutkan eksekusi di rumah ya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Pembelajaran kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, boleh kita tutup dengan doa. Awalnya sudah doa, akhirnya juga harus berdoa. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, berkahnya, dan pahalanya. Pahala ibadah karena belajar. Karena Allah kasih. Oke, siapa yang pimpin? Yang belakangan pimpin? Oke, Anki, silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada SMA ini, marilah kita berdoa memoga pada kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kata motivasi untuk kalian hari ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi